algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah prisma segitiga dengan alas tinggi dan tinggi prisma yang diberikan. Komponen program ada include yang digunakan untuk operasi input dan output seperti chain dan chart. Include juga digunakan untuk fungsi matematika seperti PAU atau pangkat dan akar kuadrat seperti itu. Yang kedua ada deklarasi variabel yang alas segitiga menyimpan panjang alas dari segitiga, tinggi segitiga menyimpan tinggi dari segitiga, tinggi prisma menyimpan tinggi dari prisma atau jarak antar segitiga, luas alas variabel untuk menyimpan hasil perhitungan luas segitiga, dan keliling alas yang digunakan untuk menyimpan jumlah sisi segitiga. Sisi miring menyimpan panjang sisi miring segitiga, dan luas permukaan menghitung hasil akhir dari luas permukaan prisma segitiga. Input data pengguna, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai yang diperlukan. Semua input disimpan ke dalam variabel yang sesuai. Pastikan pengguna memasukkan angka positif agar hasil perhitungan benar. Proses perhitungan. Yang pertama ada menghitung luas segitiga. Yang rumusnya yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua ada menghitung sisi miring. Karena dianggap segitiga siku-siku, kita menggunakan rumus Pythagoras. Fungsi PAU mengkualikan nilai dan SQRT atau X mengambil akar kuadratnya. Selanjutnya ada menghitung nilai segitiga. Keliling dari alas segitiga adalah jumlah dari 3 sisi. Menghitung luas permukaan prisma 2 kali luas alas karena ada 2 segitiga atau alas dan atas. Keliling alas kali tinggi prisma untuk menghitung luas 3 sisi tegak prisma yang berbentuk persegi panjang. Maka rumus lengkapnya adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas segitiga tambah keliling segitiga kali prisma, tinggi prisma. Selanjutnya itu ada output. Hasil akhir dari perhitungan yang ditampilkan ke layar. Nilai luas permukaan ditampilkan dalam satuan persegi, misalnya cm kuadrat atau meter kuadrat tergantung satuan input. Kedua yaitu di nomor 5, tabung bangun ruang yang memiliki 2 lingkaran pada ujungnya dan permukaan tegaknya berbentuk silinder. Program dengan algoritma statis. Input dalam algoritma statis tidak ada input dari pengguna secara langsung. Semua nilai yang digunakan dalam perhitungan sudah ditentukan sebelumnya di dalam program. Pada program ini, nilai jari-jari tabung ditetapkan dengan float jari-jari tabung 7,0. Nilai tinggi tabung ditetapkan dengan float tinggi tabung 15,0. Nilai konstanta ditetapkan dengan nilai 3,1416. Jadi, pengguna tidak bisa mengganti nilai jari-jari atau tinggi tanpa mengubah kode program. Proses. Program melakukan perhitungan luas permukaan tabung dengan menggunakan rumus luas sama dengan 2 kali R atau R kali T, di mana R adalah jari-jari tabung, T adalah tinggi tabung, dan PHI adalah nilai yang sekitaran 3,141. Hasil perhitungan tersebut disimpan ke dalam variabel luas permukaan tabung. Output variabel luas permukaan tabung. Setelah proses perhitungan selesai, program mencetak atau menampilkan hasil luas permukaan tabung ke layar komputer menggunakan luas permukaan tabung. Program dengan algoritma dinamis. Input. Berbeda dengan program statis, program dinamis meminta input dari pengguna secara langsung saat program dijalankan. Program berbeda dengan program statis. Program dinamis minta input dari pengguna secara langsung saat program dijalankan, yang akan menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan data yang dibutuhkan, yaitu jaring-jaring tabung,
tinggi tabung. Pengguna memasukkan nilai-nilai ini melalui keyboard dan program menggunakan perintah CHIN untuk membaca nilainya. Proses: setelah mendapatkan input dari pengguna, program menghitung luas permukaan tabung menggunakan rumus yang sama. Perhitungan disimpan dalam variabel luas permukaan. Output: program menampilkan hasil perhitungan ke layar berdasarkan nilai yang diberikan pengguna dengan perintah CHOOT luas permukaan tabung. Selanjutnya itu di nomor 4. Apa perbedaan antara operator sama dengan dan tidak sama dengan dalam algoritma? Berikan contoh situasi di mana keduanya dapat digunakan. Program ini dibuat untuk mengevaluasi apakah seseorang lulus ujian atau tidak berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini juga menunjukkan pengguna operator perbandingan, struktur kondisional, if-else, dan input atau output dalam bahasa pemrograman C++. Pertama ada bagian input, yaitu nilai CHOOT masukkan nilai ujian. Variabel nilai dideklarasikan sebagai int atau bilangan bulat. Program menampilkan pesan, masukkan nilai ujian. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan ke dalam variabel nilai. Contoh pada gambar, pengguna memasukkan 70 sebagai nilai ujian. Selanjutnya yaitu bagian proses. Yang pertama menentukan batas lulus. Dideklarasikan bahwa nilai batas minimum untuk lulus adalah 60. Yang kedua mengecek apakah nilai tidak sama dengan batas lulus. Operator berarti tidak sama dengan. Jika nilai ujian yang dimasukkan tidak sama dengan 60, maka akan muncul pesan nilai Anda tidak sama dengan batas lulus. Pada contoh input 70, kondisi ini terpenuhi karena 70 sama dengan 60. Yang ketiga ada menentukan status kelulusan. Dideklarasikan variabel steering status. Jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60, maka status akan diset menjadi lulus. Jika tidak, maka status akan menjadi tidak lulus. Terakhir ada bagian output. Program mencetak hasil evaluasi kelulusan berdasarkan nilai yang dimasukkan. Hasil output contoh dari gambar yaitu inputnya 70, outputnya masukkan nilai ujian 70. Nilai Anda tidak sama dengan batas lulus, status Anda lulus. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana cara mengambil input dari pengguna menggunakan CHIN, melakukan perbandingan menggunakan operator logika, menggunakan if-else untuk pengambilan keputusan, dan menyimpan hasil keputusan dalam variabel dan menampilkan penggunaan CHOOT. Soal terakhir yaitu soal nomor 1. Jelaskan penggunaan statement if dalam pemrograman dengan memberikan contoh sederhana penggunaannya dalam bahasa pemrograman C++. Program ini ditulis dalam bahasa C++ dan disusun menggunakan struktur standar, dimulai dari include, using namespace, dan fungsi sebagai titik awal eksekusi program. Include, IOStream, baris ini berfungsi untuk menyertakan pustaka input atau output yang dibutuhkan agar program bisa menggunakan CHIN dan CHOOT. Using namespace ini digunakan agar tidak perlu menuliskan std sebelum CHIN dan CHOOT dan lain-lain yang berasal dari namespace. Input masukan. In angka mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data integer. CHOOT memasukkan sebuah angka, menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna memasukkan sebuah angka. CHIN angka menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka. Contohnya, jika pengguna memasukkan angka 5, maka nilai angka menjadi 5. Selanjutnya ada proses.
Bagian ini merupakan logika utama dari program yang menggunakan struktur kontrol if-else. If atau angka lebih dari 0 mengecek apakah nilai dari angka lebih besar dari 0. Jika kondisi benar, maka COUT angka tersebut adalah positif. Program akan menampilkan bahwa angka yang dimasukkan adalah positif. Jika kondisi salah atau nilai 0 atau negatif, maka COUT akan angka tersebut bukan positif. Program akan menampilkan bahwa angka tersebut bukan positif. Output atau keluaran. Output ditampilkan ke layar berdasarkan input dan hasil logika kondisi. Contoh hasil output jika input 5. Masukkan sebuah angka 5, angka tersebut adalah positif. Return 0. Baris ini menunjukkan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Program ini adalah contoh sederhana dari pengguna input kondisi if-else dan output dalam bahasa C++. Tujuan program adalah untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka positif atau bukan. Program ini sangat berguna sebagai latihan awal dalam memahami kontrol alur dan interaksi pengguna. Ayo bergabung di jurusan Sistem Informasi, tempat di mana teknologi dan manajemen. Kita tidak hanya mempelajari tentang cara membuat aplikasi atau website, tapi juga memahami bagaimana teknologi bisa menjadi solusi nyata dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Terus berpengalaman dan praktik langsung ke lapangan, kita akan dibekali skill teknis dan analitis yang akan dibutuhkan di era ini. Jadilah generasi